الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الخلع. Khulu. Jadi sebelum membahas kitab tolak, ini ada babul khulu. Nah, kenapa kok didahulukan khulu, bukan tolak dulu? Karena berkaitan dengan bab sebelumnya, yang mana dalam bab sebelumnya kita membahas mengenai qasam wa nusus. Jadi qasam wa nusus, maksudnya selepas adanya, biasanya wanita ini ketika menjalani kehidupan poligami, maka yang biasanya gak marah akhirnya sering marah. Mungkin yang biasanya sering marah akan tambah parah, kan gitu kan. Dan puncaknya daripada kemarahan wanita terhadap suami itu adalah minta cerai. Nah gitu. Jadi puncak kemarahan wanita, puncak kekecewaan wanita kepada suaminya itu diungkapkan dalam bentuk minta cerai. Nah, permintaan cerai dari wanita inilah yang akhirnya, terus kalau suami itu nggak mau menceraikan, wanita nggak bisa diajak damai lagi, kemarahan sudah memuncak, maka suami pun juga tidak mau menceraikan cuma-cuma. Kalau dia ceraikan cuma-cuma, nanti dia malah wajib bayar mut'ah. Tetapi kalau dia ceraikan dengan minta imbalan, yaitu khulu', maka dia malah dapat harta dan suami tidak berkewajiban membayar mut'ah. Gitu. Yaitu uang pesangon, sebab menceraikan istrinya itu. Maka ini selepas qasam wa nusus, itu ada pembahasan mengenai khulu' yang biasanya diakibatkan oleh wanita yang sudah tidak mau taat kepada suaminya. Babul khul'i, al-khul'u bidhamil kha, minal khal'i, diambil daripada masdar khal'i, bil fathi dengan dibaca fathah kha-nya. Wa huwa lughatan an-naz'u, secara bahasa artinya khulu' adalah melepas. Sumiya bidzalik, kenapa ini dikatakan khulu, dinamakan dengan khulu? Li'anna kullan minaz zawjaini libasun lil akhari kama bil ayati, karena masing-masing daripada suami istri adalah pakaian bagi yang lain. Suami juga menghiasi istrinya, istrinya juga menghiasi suaminya. Suami akan menutupi kekurangan istrinya, sebaliknya istri juga begitu. Melindungi istrinya, istri juga melindungi suaminya. Itulah bahasa yang begitu indah. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Maka khulu ini berarti masing-masing sudah sepakat ingin melepas bajunya, berarti ingin melepas ikatan suami istri. Wa sar'an furqatun bi'iwadin maksudin. Khulu secara syariat adalah perpisahan suami istri dengan imbalan yang ada nilainya. Maksud itu maksudnya imbalan yang ada nilainya dan diinginkan oleh semua orang, maksudnya itu diinginkan oleh umumnya manusia. Raji'in ila zawjin, yang kembali kepada suami. Au sayyidihi, atau sayyidnya suami apabila suaminya seorang budak.
ila ditolakin akhulu'ina mufadatin. Sehingga yang dipakai adalah tolak atau khulu' atau tebusan. Sawan kana dhalikal iwadu sadiran min zawjatin au ghairiha. Baik imbalan itu diberikan oleh istri atau selain istri. Wa sawan kana sahihan au fasidan. Baik imbalan itu sah atau fasid. Kamaitatin wa khamrin, seperti bangkai dan arak atau babi begitu. Jadi ketika suami dulu nikah itu membayar mahar sebagai imbalan dirinya istri itu. Sebagai imbalan istri telah menyerahkan kepada dia halal untuk diistimta tamatu oleh pihak suami. Nah begitu pula ketika istri ingin melepaskan dirinya, di mana seorang wanita ini terikat dengan suaminya. Dia wajib tunduk patuh kepada suaminya. Maka dengan khulu ini ingin melepaskan dirinya. Dia membayar, rela, siap membayar iwad. Harta apa saja yang sah dijadikan sebagai mahar, ya sah sebagai iwad khulu, imbalan khulu. Allah. Jadi iwad ini perpisahan dengan membayar iwad yang diberikan kepada suami. Seiwad yang dipakai bisa tolak, bisa khulu, bisa tebusan. Nah, yang memberikan iwad, imbalan, boleh pihak istri, boleh itu orang tuanya, saudaranya, keluarganya, bahkan ajnabi orang lain. Nah, khulu ini iwadnya bisa sahih, bisa fasid. Jadi bisa sahih, bisa fasid. Kayak ada mahar yang sahih, ada mahar yang fasid. Mahar yang sahih apa? Mahar yang sahih adalah mahar yang ada nilai harganya dan sah dijual belikan. Lah mahar yang fasid adalah mahar yang tidak sah dijual belikan, kayak bangkai, najis dan semisalnya. Nah, apa bedanya antara maksudin? Jadi antara maksudin dengan fasid itu bedanya apa itu antara sahih dengan fasid? Jadi maksud, perhatikan di dalam kitab jual beli, maksud kitab jual beli di dalam bab mahar, maksud itu adalah sesuatu yang masih diinginkan oleh umumnya orang gitu. Baik itu sahih atau fasid, begitu itu. Jadi kayak namanya uang, kambing, jadi harta-harta yang sah dijual belikan itu namanya maksudun sahih gitu. Lah ada maksudun fasid. Jadi perkara itu masih ada yang menginginkan, walaupun itu mungkin bukan orang Islam. Jadi kayak bangkai itu masih ada orang menginginkan, arak, nah, itu masih ada orang menginginkan. Nah, babi masih ada orang menginginkan, tetapi itu tidak ada nilai harganya. Karena barang-barang najis tidak ada nilai harganya, maka dikatakan fasid. Jadi fasid. Lah yang ghairu maksud itu apa? Yang ghairu maksud dalam istilah fikih itu adalah sesuatu yang umumnya itu tidak ada orang menginginkan, kayak kotoran, kayak kencing, jadi kayak kotoran manusia, tinja manusia, kayak kencing, kayak darah. Nah itu secara umum tidak ada orang menginginkan. Itu namanya ghairu maksud. Nah, begitu itu. Wal aslu fihi qabla al-ijma'i qauluhu ta'ala. Dasarnya boleh khulu sebelum ijma' adalah firman Allah Ta'ala, fala junaha alaihima fi maftadat bih. Maka tidak ada halangan, tidak ada larangan bagi keduanya di dalam harta yang dijadikan tebusan oleh istri. Wa qalu ta'ala fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsa faquluhu hani'an mari'a. Kalau istri-istri kalian ikhlas, maksudnya ikhlas untuk kalian
Man syai'in minhu, dari sesuatu dari mahar. Apa nih, nafsan, jiwanya, hatinya, jiwanya mengikhlaskan untuk kalian dari sebagian mahar yang kalian berikan. Fakuluhu, maka makanlah itu syai' hani'an mari'a, dengan enak dan berakhir akibatnya itu membawa kebaikan. Allah. Jadi ini maksudnya seorang suami itu halal mengambil kembali maharnya, karena di ayat sebelumnya itu dilarang. Seorang suami tidak boleh, wala yahilu lakum an takhudhu mimma ataitumuhunna syai'an. Tidak halal bagi suami untuk mengambil sedikit pun daripada mahar yang telah diberikan kepada istrinya. Nah, dalam dua ayat ini ada dua sebab, dua kondisi di antaranya yang disebutkan di sini, di mana suami ini boleh mengambil kembali mahar yang telah diberikan kepada istrinya. Yang pertama adalah sebab khulu, di mana mahar dijadikan oleh istri sebagai imbalan khulu untuk menebus dirinya. Yang kedua, istrinya itu mengikhlaskan itu mahar kepada suaminya, maka ini halal. Wa khabarul Bukhari anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala li Sabit bin Qais, dia telah berkata kepada sahabat yang bernama Sabit bin Qais radhiyallahu anhu, wa qad sa'alat zawjatuhu ayutalliqaha, sedangkan istrinya telah meminta kepada Sabit untuk menceraikan dia, ala hadiqatiha, dengan imbalan kebun dia miliknya, allati astaqaha iyaha, yang kebun itu adalah pemberian suami sebagai mahar untuknya. Jadi kebun yang telah dijadikan sebagai mahar oleh suami, oleh istrinya dijadikan kembali sebagai imbalan khulu untuk menebus dirinya. Khud, ambillah al-hadiqata, itu kebun, wa talikha, dan ceraikan dia tatliqatan, sekali tolak. Ini adalah awal khulu'in bil Islam, pertama kali khulu' yang terjadi di dalam Islam. Jadi ceritanya Sabit bin Qais ini seorang pemuda yang memang dari segi rupa ini kurang tampan lah. Segi bodinya, ya bukan orang yang gagah. Dari segi kulitnya, ya hitam begitu. Menikahi seorang wanita. Nah, si wanita ini juga tidak nazar gitu, tidak nazar bagi siapa calon suaminya, yang mana enggak. Yang penting dinikahkan oleh kakaknya, itu udah diterima gitu aja. Kalau tidak salah ini saudarinya Ubadah ibnu Samit. Jadi si perempuannya adalah saudara perempuannya Ubadah ibnu Samit radhiyallahu anhu. Maka setelah dinikahkan, datanglah itu rombongan suami bersama teman-temannya datang. Maka si sahabiah tadi, saudarinya Ubadah ibnu Samit tadi radhiyallahu anhu, bertanya, suami saya yang mana? Bertanya kepada teman-temannya. Itu yang tengah itu. Itu yang tengah itu, iya. Demi Allah, suamiku ternyata adalah orang yang paling pendek di antara teman-temannya dan paling, istilahnya paling buruk rupanya di antara kawan-kawannya. Istilahnya ini kecewa gitu loh, ternyata kok suami saya ini wis paling pendek, paling buruk. Nah, sehingga sama sekali tidak ada rasa cinta gitu loh. Akhirnya dia mengadu kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, saya ini tidak mengingkari mengenai agamanya Sabit bin Qais. Tidak mengingkari agamanya, budi pekertinya, perilakunya, orang baik. Tetapi saya khawatir tidak bisa mensyukuri dalam Islam.
Saya khawatir akan mengkufuri nikmat suami. Maksudnya apa? Ketika seorang istri nggak ada cinta kepada suaminya, berapapun yang dia kasihkan, istri tidak akan bisa mensyukuri. Nah, ketika dia tidak bisa mensyukuri, nanti yang ada adalah menentang istri nggak bisa taat kepada suami, sehingga dia khawatir di dalam rumah tangga itu tidak bisa menunaikan kewajiban-kewajiban istri kepada suami. Jadi tidak bisa menjalankan aturan-aturan Allah yang harus ditunaikan seorang istri kepada suami, itu yang ditakutkan gitu loh. Maka akhirnya mengajukan gugatan cerai. Nah, akhirnya diterima oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya udah, apa itu imbalannya? Yaitu kebun itu. Nah, maka dipanggil itu Sabit bin Qais. Maka ambil ini kebun yang tadi kamu jadikan sebagai mas kawin dan ceraikan 1 kali cerai. Jadi seorang wanita ini dibenarkan di sini oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah yukima hududallah. Seorang wanita itu minta cerai alasannya apa? Alasannya dia minta cerai itu khawatir kalau dalam rumah tangga itu tidak bisa menjalankan perintah-perintah Allah, syariat Allah yang Allah wajibkan, Allah terapkan kepada istri gitu loh. Ini bisa menjadi alasan seorang istri minta cerai kepada suami. Karena dalam hadis yang lain, seorang wanita yang minta cerai kepada suami tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat, maka dia tidak akan membawa aroma bau surga. Maksudnya ini satu dosa yang besar gitu. Satu dosa yang besar, seorang wanita menyampaikan gugatan cerai kepada suami tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat. Lah yang dicontohkan dalam hadis ini dan juga di dalam ayat Al-Qur'an, alla yuqima hududallah, termasuk alasan seorang wanita boleh mengajukan cerai atau khulu, yaitu apa? Dia khawatir tidak bisa menjalankan tugasnya sebagai istri dengan baik, tidak bisa menjalankan syariat-syariat Allah, aturan-aturan Allah yang harus dijalankan oleh istri untuk suaminya. Jadi khawatir maksiat terus kan gitu kan, karena nggak bisa taat kepada suami, nggak bisa melayani suami. Nah, diantaranya itu. Wal manautai mana hikmah di dalam qulu'an ulama jaza yamlika zawju al-ittifa bil bud'i. Ketika boleh bagi seorang suami memiliki hak ambil manfaat dengan farjinya istri, biwati dengan imbalan kang yaiku mahar. Jaza maka boleh ayuzila dalikal milka biwadin. Dia menghilangkan kepemilikan hak untuk menikmati istri, ya dengan imbalan pula. Kasyura wal bai sebagaimana jual beli. Panikah maka utawi nikah ibu kasyura wal khulukal bai. Nikah ini seperti bukan jadi kaf di situ istilahnya taswiyah atau takdir tasbih itu tidak harus semua gitu. Tidak harus semua. Menyerupakan itu tidak harus semua. Nikah ini seperti seorang suami telah membeli hak ambil manfaat dari istrinya. Lawal khulu ta'ikhul kalbai. Seperti seorang suami telah menjual kembali itu hak kepada istrinya. Wa aidan bidafu darari 'anil marati ghaliban. Di sisi lain juga di dalam khulu ada menghindari kerugian dari pihak istri, dari istri ghaliban umumnya. Jadi khulu ini biasanya, bukan semuanya. Biasanya karena istri mengalami hal-hal yang tidak menguntungkan dia. Hal-hal yang dianggap merugikan dia. Maka disitulah dia harus mengajukan gugatan cerai. Maka disinilah apa itu
Allah. Jadi termasuk khulu itu apa? Termasuk khulu adalah yang diucapkan oleh suami ketika selesai akad nikah. Jadi kenapa KUA di Indonesia ini, begitu pula di negara jiran di Malaysia, setiap pasangan suami istri baru menikah, maka suami itu disuruh mengucapkan kata-kata cerai gitu, taklek tolak. Nah, taklek tolak di situ adalah taklek tolak bil iwad, yaitu khulu. Maka itu dibaca baik-baik. Nah, dibaca baik-baik. Bunyinya, saya yang bertanda tangan di bawah ini atas nama Fulan bin Fulan, sanggup berjanji, siap dan berjanji untuk menggauli istri dengan sebaik-baiknya sebagaimana yang diperintahkan Allah dalam Al-Qur'anul Karim, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Kemudian kalau saya mengerjakan salah satu dari 4 perkara, tidak kasih nafkah 3 bulan, perhatikan ini. Jadi taklek itu ada 5 di situ. Takleknya itu ada 5. Pertama, kalau saya mengerjakan salah satu dari 4 perkara yang disebutkan di bawah ini, yang pertama, tidak kasih nafkah 3 bulan berturut-turut, atau membiarkan 6 bulan berturut-turut. Membiarkan tuh maksudnya, ya dicuekin itu dalam rumah itu. Atau meninggalkan 2 tahun, meninggalkan istri 2 tahun berturut-turut. Atau menyakiti fisiknya istri, KDRT. Nah, KDRT. Ini, apabila salah satu terjadi, kemudian istri tidak ridho, 2, taklek yang kedua. Kemudian istri mengajukan ke pengadilan, taklek nomor 3. Kemudian pengaduan diterima oleh pengadilan, taklek nomor 4. Maka aku berikan wewenang kepada hakim untuk menjatuhkan talak 1 dengan imbalan Rp10.000. Jadi di sini adalah taklek tolak bil iwad, atau istilahnya taklek hulu. Kapan terjadi tolak? Kalau 5 tadi dipenuhi, gitu loh. Jadi tidak semerta istilahnya itu suami gak kasih nafkah langsung cerai, enggak. Suami ninggalin 2 tahun langsung cerai, enggak begitu itu. Ini perkara yang banyak orang salah paham. Maka kalau ada orang nikah di KUA, baik kita ini termasuk sebagai laki-laki yang menikah atau keluarga laki-laki, atau kita ini khususnya keluarga perempuan, maka minta kepada si mempelai laki-laki betul-betul membaca ini taklek hulu. Jadi ini bukan kok seperti yang dipahami sebagian orang, karena piye itu jadi baru nikah suruh tolak, bukan begitu. Jadi itulah yang dikatakan dalam kaidah fikih, tasarruful imam manutun bil maslahat. Jadi karena apa itu namanya, perkara-perkara kedoliman yang sering dikerjakan, dilakukan oleh suami adalah 4 perkara ini. Tidak tanggung jawab nafkah, atau dia tidak menceraikan tapi juga tidak romantis dengan istrinya, malah dicuekin selama berbulan-bulan. Fatadaruha kal mu'allaqah, diceraikan ya tidak, dikumpuli ya enggak. Itu yang dimaksud dibiarkan. Jadi fatadaruha kal mu'allaqah, terkatung-katung nih nasib wanita ini. Atau pleng ditinggal 5 tahun, 7 tahun, itu sering terjadi baik di Indonesia atau di negeri jiran gitu. Tahu-tahu ditinggal gitu. 7 tahun pulang lagi begitu. Termasuk yang sering KDRT. Maka karena itu yang sering dibuat suami, dan ini perbuatan yang tercela gitu loh. Sangat-sangat tercela gitu loh. Maka itulah yang menjadikan bahan istilahnya pemerintah untuk melindungi itu kaum wanita yang lemah, karena wanita itu nggak bisa menceraikan suami. Sebagai bentuk perlindungan kepada wanita, apabila suami berbuat zalim, maka nanti kalau ada salah satu dari 4 perkara ini dan istri nggak ridho, silahkan ajukan gugatan ke pengadilan gitu loh.
Nanti setelah ada gugatan, maka pengadilan akan memanggil yang bersangkutan, saksi-saksi dihadirkan, kan gitu kan. Kalau pengaduan diterima, kemudian oleh pengadilan ditok, saya jatuhkan talak 1 dengan imbalan 10.000, baru jatuh talak. Jadi prosesnya itu tidak mudah, gitu loh. Prosesnya itu tidak mudah. Itu namanya taklek khulu. Jadi ini yang punya keluarga perempuan itu betul-betul minta kepada suami untuk membaca itu supaya apa? Ya, kita tidak menginginkan rumah tangga itu punya menantu yang bermasalah, punya suami yang bermasalah. Kita tidak pernah menginginkan. Tapi kita juga tidak tahu apa yang sebetulnya ada pada suami, kita nggak tahu. Covernya kelihatannya orang baik-baik, ternyata tuh di belakang suka main tangan kepada istrinya, kan gitu kan. Kita nggak tahu gitu. Maka disitulah nanti kalau ada apa-apa, salah satu daripada 4 perkara tadi, istri masih sabar, istri ridho, ya nggak ada masalah. Suaminya ini ekonominya seret, suaminya nggak punya penghasilan tetap, suaminya ini serabutan, sering kekurangan daripada cukupnya. Si wanita mensupport, si wanita ridho, nggak ada masalah. Tapi kalau ternyata dia mengeluh, dia sudah nggak kuat dalam kondisi yang ada, dia mau mengajukan gugatan ke pengadilan, itu hadiah. Itu hadiah. Gitu. Jadi, seperti itu permasalahannya. Gitu loh. Makanya, ini disampaikan ke masyarakat, karena ini banyak orang yang istilahnya itu tidak paham masalah ini, sehingga menyangka ini, menyalahkan itu aturan KUA, baru nikah suruh cerai. Padahal tidak seperti itu. Ini bagian daripada pemerintah itu perhatian kepada kaum yang lemah, melindungi haknya wanita. Cuma ya, terkadang itu terkadang dijadikan alasan terkadang suaminya pergi kemana, kan gitu kan. Ada kejadian di daerah Jawa Tengah atau di mana itu, suaminya hijrah lah itu suaminya. Dia hijrah, dia keluar 40 hari, pulang-pulang 40 hari, tahu-tahu sudah ada surat panggilan ke pengadilan, istri mengajukan gugatan cerai. Maka sampai ke pengadilan ditanya, ini alasan kamu menggugat tuh apa, kan gitu kan. Urusan nafkah berlimpah-limpah, nggak kurang, suami orang kaya, kan gitu kan. Urusan KDRT, perasaan saya nggak pernah saya melakukan itu, gitu loh. Jadi urusan KDRT ya nggak pernah, urusan nafkah semua tercukupi, kan gitu kan. Ternyata ada masalah lain yang tidak terpuji, gitu loh, dari pihak istri. Jadi terkadang ini juga disalahgunakan oleh pihak perempuan, sehingga yang nakal itu bukan ya pihak laki-laki saja, terkadang tuh perempuan yang nakal, gitu loh. Sehingga terkadang tuh lapor ke pengadilan, membuat laporan-laporan palsu, tuduhan-tuduhan palsu, fitnah-fitnah keji yang dituduhkan kepada suaminya begini. Nah, ternyata padahal tidak ada. Nah, ini namanya juga tidak selamanya dalam masalah ini yang salah itu suami. Cuma dari fakta kemarin itu, terutama ketika COVID itu, fitnah COVID itu, di mana-mana di pengadilan itu, baik pengadilan negeri, pengadilan agama itu, banyak wanita menggugat cerai suaminya, gitu. Lah, ternyata permasalahan apa? Cuma 2 permasalahan itu. Kebanyakan masalah ekonomi juga. Jadi memang wanita ini ya harus ar-rijal qawwamuna 'ala nisa. Memang laki-laki itu sebagai penopang keluarga ini memang harus berani nikah, itu juga harus berani kerja. Berani nikah itu harus berani usaha untuk mendapatkan income dan pemasukan. Itu seorang laki-laki, gitu loh. Fitrahnya seperti itu. Sehingga wanita manapun ketika suami tidak mencukupi itu keluarganya, yo dia akan menggugat itu dimanapun. Nah, karena banyak orang yang di PHK, sehingga banyak itu gugatan-gugatan cerai sampai per kabupaten itu ratusan itu per bulan itu. Coba semacam itu. Yang kedua,
Ini gugatan semacam ini ya di antara sebabnya karena perselingkuhan gitu. Jadi perselingkuhan. Nah ini perselingkuhan inilah yang harus kita sebagai seorang yang dituakan, sebagai ustadz yang paham. Kalau ada orang itu mengadu, ini usahakan jangan satu pihak yang didengar. Kalau ada keluarga rumah tangga mengadu kepada kita, curhat, itu usahakan dipanggil semua, suami istri didatangkan semua, nah, suruh menyampaikan keluhan masing-masing, lah kita usaha untuk menyelesaikan. Jangan hanya salah satu pihak yang cerita, itu nanti terkadang selamanya terkadang mengandung kebohongan-kebohongan di situ itu. Karena setiap orang tuh berusaha untuk membela diri gitu. Jadi contohnya begini, ada seorang tuh mengajukan cerai mamanya. Kenapa? Suaminya selingkuh mamanya begitu. Jadi suaminya itu ya entah selingkuh, kata selingkuh itu kan kata-kata yang masih umum, belum tentu zina gitu loh. Suaminya tertarik dengan wanita lain kan gitu kan. Maka si wanita ini mengajukan cerai, menuduh suaminya selingkuh. Maka dipanggillah ke pengadilan. Suami ditanya, lah kenapa kamu itu selingkuh? Kan gitu kan. Lah bagaimana saya ini gak selingkuh? Saya ini pagi kerja, sore pulang. Istri saya itu tidak perhatian dengan dirinya, tidak pernah dandan, kurang pelayanan. Lah coba begini. Jadi terkadang tuh suami disalahkan dari satu sisi, tapi ternyata terkadang istri yang salah. Dia kurang bagus di dalam melayani suami. Dia tidak menyediakan diri waktunya untuk 24 jam melayani suaminya. Istilahnya ketika suami ada hasrat, ada syahwat. Nah, sehingga akhirnya suaminya menyalurkan syahwatnya kepada orang lain. Istrinya nggak respect. Nah begitu itu. Maka disinilah pentingnya kita ini jangan langsung menghakimi seseorang ketika ada suami atau istri mengadu, lah kemudian baru salah satu yang mengadu, belum dua-duanya menyampaikan pengaduan, kita langsung menghakimi. Nah itu tidak dibenarkan karena nanti khawatir ada orang yang dizalimi dengan satu laporan tersebut. Kita harus lebih bijak begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Baslu makruhun. Hukum asli kulu adalah makruh. Lima fi min qat'i nikah alladhi huwa matlubu syar'i. Karena di dalam kul itu memutuskan pernikahan. Yang mana pernikahan itu adalah dianjurkan di dalam syariat. Yang kedua wali qoulihi sallallahu alaihi wasallam. Karena berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, abghadul halali ila Allah at-talaq. Perkara halal yang paling tidak disukai Allah. Perkara halal yang paling dibenci Allah adalah talak. Jadi ini maksudnya gimana? Halal kok dibenci. Ini maksudnya ini supaya orang itu sebisa mungkin untuk menghindari yang namanya cerai. Jadi sebisa mungkin. Ini sudah sering saya ulang-ulang. Jadi setan, iblis ini paling senang itu kalau bisa menghancurkan rumah tangga. Paling senang itu membuat cerai-berai umat Islam gitu loh. Karena kalau sudah cerai-berai, bertengkar, entah tuh sekup terkecil yaitu rumah tangga, sekup mahalah, sekup desa, sekup masjid. Nah, yang lebih luas lagi, karena ketika umat Islam itu sudah bertengkar, ya itu tidak akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Maka ini, urusan tolak ini, seorang suami ini harus hati-hati betul di dalam bersikap. Ketika istrinya itu menyampaikan itu curhatan, minta cerai, minta apa. Biasanya, kalau istri itu mengambil gugatan cerai, terus suaminya selalu datang di pengadilan, dan itu gugatan itu tidak terbukti, nanti oleh pengadilan tidak diputuskan gitu, tidak diputuskan. Kalau salah satu dari 4 yang disebutkan itu tidak ada, tidak akan diputuskan oleh hakim. Tetap hakim berusaha untuk menyatukan kembali itu rumah tangga begitu. Nah, misalnya Nabi tambih halatnya ini, Imam Abu Ishaq Al-Sayrazi mengecualikan dalam kita tambah 2 kondisi. Wa ma yakhabaki lahuma ahaduma ala yuqima hududallah. Keduanya atau salah satu suami istri khawatir tidak bisa menunaikan atau melaksanakan aturan-aturan syariat Allah, maftaradahu bin nikah, yaitu apa yang Allah wajibkan
aturan-aturan yang Allah wajibkan di dalam pernikahan seperti yang saya sampaikan tadi. Asani ayahli wa bitolaki salas. Lah ini. Jadi di sini khulu itu makruh. Tapi ada dua kondisi tidak makruh. Yang pertama, yang kedua orang sumpah tolak 3. Ala syai'in la budda lahu min fi'lihi. Untuk mengerjakan sesuatu sumpah tolak 3 ala syai'in digantungkan atas sesuatu la budda lahu min fi'lihi yang dia harus mengerjakannya. Al-akli wa surbi wa qadil hajati, seperti makan, minum dan kejamban ke toilet. Wa yukhali'uha tsumma yaf'alul amra al-maghluba alaih. Maka dia menghulu istrinya, kemudian mengerjakan apa yang disumpahinya. Tsumma yatazawwaju, kemudian dia terus menikahi lagi istrinya. Fala yahnasu al-halifa. Maka dia tidak melanggar sumpah in hilal yamini bil fa'latil ula. Karena terlepasnya sumpah dengan perbuatan dia yang pertama. Itulah yatanawalu ilal fa'latil ula wa qad hasrat. Tidak menyakup apa sumpah. Sumpah tidak mencakup kecuali perbuatan yang pertama dan itu sudah terjadi. Jadi ini masih ingat aja ini. Waktu ngaji Fathul Mu'in sama Romo Kiai Uzairah rahimahullah, sampai pembahasan bab ini, itu sekelas nggak ada yang bisa menjawab, saya bisa menjawab itu juga. Apa maksud daripada pernyataan ini? Di mana khulu yang aslinya makruh itu malah menjadi boleh, bahkan menjadi dianjurkan gitu loh. Contohnya ini, yaitu ada orang sumpah tolak 3. Maksudnya apa? Kalau sampai saya makan nasi, kalau sampai saya minum, kalau sampai saya itu ke toilet, maka istriku tolak 3. Begitu. Lah, kan makan, minum, tidur, ke toilet ini perkara yang tidak bisa ditinggalkan oleh siapapun. Namanya manusia mesti mengerjakan la budda lahu min fi'lihi. Lah kok kalau dia mengerjakan salah satu dari perkara ini, digunakan sebagai taklek untuk mentalak 3. Jadi cara menghindarnya bagaimana supaya nggak talak 3? Lah, supaya dia sebelum makan, sebelum minum, atau qadul hajat, maka dia khulu istrinya. Selepas di khulu, lah sudah, aku ceraikan kamu dengan imbalan 100.000, mamanya begitu. Maka terus dikerjakan itu, apa yang ditalek tadi, makan, minum, qadul hajat. Selama dikerjakan, dia nikah ulang istrinya. Dinikahi, pakai mahar, pakai wali, pakai saksi. Maka ketika selepas menikah, kemudian dia mengerjakan makan, minum, ke toilet, itu tidak terjadi tolak 3. Tidak terjadi tolak 3. Kenapa? Karena sesuatu yang digantungkan, sumpah yang digantungkan tadi, sumpah yang ditaklek dengan sesuatu tadi, jadi sumpah talak 3 itu yang dia gantungkan dengan makan minum itu sudah terjadi dengan fa'latil ula, yaitu makan yang pertama kali selepas sumpah tolak. Jadi makan yang pertama kali selepas dia sumpah tolak tadi, apa itu namanya? Atau minum atau ke toilet. Nah, itu sudah melepaskan apa? Melepaskan sumpahnya gitu loh. Melepaskan sumpahnya sehingga ketika dia makan yang kedua kali, minum yang kedua kali, itu tidak ada kaitan dengan sumpah karena sudah dianggap tidak ada lagi sumpah gitu loh. Sudah dianggap tidak ada lagi. Nah, terus al-halif bitolak itu apa tuh? Al-halif bitolak itu adalah tolak yang di situ mengandung unsur hathun au man'un au tahqiqul khobar. Jadi umpamanya begini. Allah, apa itu umpamanya dia itu suruh apa itu orang makan kan gitu kan. Suruh orang makan. Ayo.
Makan ini, nggak mau. Makan, nggak mau. Mamanya begitu. Jadi disuruh makan nggak mau. Kalau sampai kamu tidak makan, istriku tolak 3. Nah, jadi maksudnya itu kalau sampai kamu tidak makan ini, istriku tolak 3, itu namanya sumpah tolak. Karena maksudnya apa? Fihi khatun, suruh kamu harus makan. Gitu loh. Jadi kamu harus makan. Kalau sampai kamu tidak makan, istriku tolak 3, itu namanya sumpah tolak. Gitu kan. Jadi seperti itu. Atau kamu jangan makan. Udahlah Pak, kamu jangan makan. Gitu loh. Kamu jangan minum. Kalau sampai kamu makan, kamu minum, istriku tolak 3. Nah, jadi maksudnya itu man'un. Kamu jangan makan, kamu jangan minum. Kalau sampai kamu makan, kamu minum, istriku tolak 3. Nah, jadi ini satu perkara yang nggak bisa dihindari. Gitu loh. Maka cara solusinya, sebelum dia makan, dia minum, istrinya dihulu. Nah, istrinya dihulu. Lepas dihulu, kerjakan itu perbuatan yang disumpah tadi, ditaklik tadi, disumpahi tadi, kemudian dinikahi istrinya. Nah itu ketika sudah makan, minum, tidak terjadi tolak. Ini satu solusi untuk menghindari tolak 3. Fa'in khala'aha wa lam yaf'al amahulu alaih. Kalau dia sudah menghulu istrinya dan belum sempat mengerjakan apa yang disumpah, belum mengerjakan terus dinikahi lagi gitu. Fafi wajani asomano yatakhalasu minal hansi. Maka yang paling soleh tetap dia selamat dari melanggar sumpah. Sehingga fa'idha fa'alal ma'luh alaih pada nikah. Jadi di hulu belum makan minum sudah dinikahi lagi. Maka ini kalau dia mengerjakan perbuatan yang disumpahi tadi selepas nikah, ini juga tidak melanggar. Liano taliku sabaku hada nikah. Karena talik yang lebih dulu daripada nikah yang kedua. Falam yu'athir fihi, maka talik tidak mempengaruhi nikah yang kedua. Kama idza alaqa talaq qabla nikah. Sebagaimana orang-orang mentalik tolak sebelum nikah. Wujida sifatu ba'da nikah. Jadi ada orang mentalik tolak sebelum nikah. Kemudian sifatnya terjadi selepas nikah. Maka ini juga tidak mempengaruhi pernikahan tersebut. Kalau sampai saya makan jengkol, istriku talak 3, namanya. Dia bilang begitu, kondisinya belum nikah, belum punya istri. Nah, gitu loh. Kemudian selang setahun 2 tahun dia menikah, terus dia makan jengkol, ya nggak jatuh tolak. Karena di saat dia melafadzkan taklek tolak itu, kondisinya belum menikah. Gitu loh. Jadi seperti itu. Tapi ada ini surat yang lam yakun al-khulu makruhan. Maka dalam 2 surah di atas, khulu tidak makruh. Bal istahaba ba'duhum istaniyah. Bahkan sebagian ulama menganggap sunnah. Dalam surah yang kedua, qala Ibnu Hajar fi nadhar. Dalam pandangan sebagian ulama yang menganggap sunnah ini, ada perlu dikaji ulang. Likasratil qailina bi'adi sifati. Karena banyaknya ulama yang mengatakan sekembalinya sifat. Maksudnya ini bukan perkara yang disepakati gitu loh. Bukan perkara yang sudah disepakati. Sebagian ulama mengatakan, walaupun dia sudah hulu, kemudian dia sudah makan, kemudian dia nikahi lagi, nah kemudian kok makan, tetap ini sifat kembali sehingga jatuh talak 3. Ini, walaupun ini pendapatnya orangnya sedikit, dan ini pendapat yang lemah, tapi ini termasuk memang khilafiyat gitu. Walau jawana mubahul lidzalika la mandubun. Jadi khulu untuk menghindari dari tolak 3 itu tetap mubah, tidak sampai tingkatan sunnah. Wa idza fa'ala al-khul'a bi hadhihi surati. Apabila dia mengerjakan khulu dalam surah ini, fal yushid alaih, maka adalah dia mempersaksikan. Fa innahu idza a'ada bi nikahin jadidin. Kalau dia mengulangi itu sifat dengan nikah yang baru, lam yuqbal qawluhu idza a'adaha. Kalau dia ini mengulangi dengan nikah yang baru, lam yuqbal qawluhu fihi, maka
Tidak diterima ucapannya fi di dalam. Ah, sebentar. Jadi apabila dia khulu dalam surah yang kedua tadi, dalam mencari saksi, kalau sampai dia mengulangi, mengembalikan istrinya kok mengulang. Jadi dia mengembalikan istrinya dengan menikahi pernikahan yang baru, maka tidak diterima ucapannya dalam nikah. Wen sadaqathu, walaupun istri membenarkannya. Maksudnya apa? Jadi masalah seorang suami yang mentaklek tolak 3 tadi, kemudian dia khulu, terus menikahi lagi, maka ini tidak boleh hanya sekedar pengakuan. Sekedar pengakuan tidak diterima di mahkamah. Dia harus mencari saksi. Khulunya dipersaksikan. Khulunya dipersaksikan. Supaya apa? Supaya betul-betul bisa diterima di mahkamah adanya satu sebab yang bisa menggugurkan taklek tolak 3 gitu loh. Karena taklek tolak itu tidak bisa dibatalkan di yaumil kiamah gitu loh. Ternyata di antara cara supaya membatalkan tolak 3 adalah dengan cara khulu. Nah, maka khulu ini harus dipersaksikan. Walaupun khulu itu nggak perlu saksi, khulu itu cukup suami istri. Jadi walaupun istri membenarkan adanya khulu, tapi untuk supaya ini pengakuan khulu diterima di mahkamah, harus ada saksi. Maka kalau dia mengembalikan istrinya dengan nikah baru, tidak dimau cawe dalam nikah, walaupun istrinya membenarkan, alama jazama bibadhum, menurut pendapat sebagian ulama, wa yu'ayyituhu, dan menguatkan ini pendapat ba'dihim, apa mamaro pernyataan terlewat, annatifaqohum ala wujudi musidin, kesepakatan suami istri atas adanya perkara yang membatalkan pernikahan, halil akti membatalkan akad, batal tolak selepas tolak asalasi yang 3 kali, ikulah itu tidak berfaedah, irafi wujubi tahlil, karena untuk tujuan menghilangkan, tidak bisa berfaedah untuk menghilangkan kewajiban adanya muhallil. Jadi maksudnya begini, ini kondisinya kan suami itu mentaklek tolak 3. Mentaklek tolak 3. Nah terus umpamanya ditalek, kalau saya minum air, jatuh tolak 3. Terus lo tahu, hidup berumah tangga lagi. Berumah tangga lagi, satu rumah lagi. Loh, dilihat orang, dia minum loh. Kemarin kamu kan mentalek tolak 3, kalau sampai minum air, ini istri kamu kan tertolak 3 berarti. Benar. Ini saya sudah membaca kitab Fathul Mu'in, bahwa saya sudah cari solusi, saya telah menghulu. Saya telah menghulu istri saya, selepas saya khulu, saya minum air. Kemudian saya nikahi kembali dengan wali, dengan mahar, dengan saksi. Lah, pengakuan semacam ini tidak bisa diterima. Karena khulu itu sifatnya tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk supaya dia ini menghindari tolak 3. Maka nggak diterima. Walaupun ini pendapat sebagian ulama, tetapi dikuatkan oleh masalah yang kita bahas kemarin, di mana apabila suami telah mengakui tolak 3, mamanya wajib pakai muhalil kalau mau balik. Tahu-tahu suami istri lapor ke pengadilan, sepakat, Pak, maaf, memang saya sebagai suami mengakui telah mentolak 3. Tetapi ini ada satu hal yang kita suami istri sepakat, itu apa? Pernikahan dulu kita ini tidak sah. Loh, kenapa kok bisa tidak sah? Begini. Dia sebutkan, kenapa pernikahan dulu nggak sah? Maksudnya apa? Ketika pernikahan tidak sah, otomatis talak 3 juga tidak sah. Sehingga sekarang kami ingin mengulangi nikah kembali kepada nikah tanpa harus ada muhallil. Jadi maksudnya seperti itu. Makanya ini nggak diterima. Kesepakatan suami istri
yang mana dia mengaku adanya mufsid lil aqdi, bahwa dulu pernikahannya itu nggak sah karena ada kendala sebab-sebab yang menjadikan batalnya nikah, yang tujuannya supaya sekarang bisa nikah tanpa tahlil, tanpa muhallil, nggak diterima. Nggak diterima. Tetapi kalau ada orang lain mengatakan, jadi saksi, saya saksi, memang pernikahan kalian itu tidak sah. Alasannya apa? Kata saksi, ini. Mungkin dari segi ijab kabulnya nggak sah, kan gitu kan? Ya tadi ada video. Aku nikahkan kamu dengan bulan sekian. Oke, ya, jawabnya begitu. Ya nggak salah, gimana oke? Oke lah ya naam kan maksudnya gitu. Nggak sah madzhab Syafi'i lah, kita bicara madzhab Syafi'i gitu. Jadi, atau mungkin ada sebab lain, dulu nikah dalam masa iddah, atau mungkin sebab lain, ternyata walinya salah. Lah, itu kalau ada saksi, maka diterima. Jadi batalnya nikah itu diajukan oleh saksi, atau kesepakatan suami istri itu dibenarkan, didukung oleh saksi, maka dibenarkan. Sehingga tidak perlu muhalil, boleh nikah lagi. Lah, di sini juga begitu. Anda mengaku sudah mengerjakan khulu dan nikah baru. Lah, kalau nikah baru jelas, nikah baru itu ada wali, ada saksi itu jelas. Tapi khulu kan nggak ada saksi. Lah, khulu yang tujuannya untuk membatalkan talak 3 itu harus ada saksi, nanti baru diterima di mahkamah. Wal haqa Syekh Abu Hamid bidzalik. Nah, Syekh Abu Hamid menyamakan surah di atas, malau mana'aha nahwa nafqatin li ajli ang takhtali aminu bimalin. Jadi ini beliau menyamakan dengan kondisi di atas, maksudnya di dalam keluar dari hukum makruh. Jadi suami ini sudah sebel dengan perilaku istrinya. Istrinya itu sering gak taat, istrinya mungkin sering hubungan dengan laki-laki lain. Maka wanita ini kalau sudah selingkuh, wanita ini kalau sudah sudah tertarik dengan laki-laki lain, apalagi sampai sempat naudzubillah kan gitu kan. Ini kan sudah dicerai gitu. Lah suami mikir kayak tadi, kalau saya itu menceraikan cuma-cuma, saya nggak dapat apa-apa, malah saya berkewajiban bayar mut'ah gitu, harta mut'ah, uang pesangon. Maka saya ingin, istilahnya ini istri telah merusak rumah tangga kita, rumah tangga saya. Istri ini telah mengotori itu tempat tidur saya, maka saya juga ingin kita ini pisah, dapat untung lah gitu loh, dapat imbalan. Akhirnya apa? Mungkin istri suruh khulu. Gak mau lah. Kalau kamu cerai, ceraikan saja gitu loh. Kalau kamu cerai, ceraikan saja. Saya tidak mau khulu. Nah, akhirnya suami buat rekayasa. Udah, nggak dikasih nafkah kan gitu kan? Mana nafkotin. Jadi satu haknya dia tidak ditunaikan. Udah dikasih nafkah mungkin atau tidak digilir kan gitu kan? Li ajli ang tahtali aminu bimal. Supaya istrinya itu memohon khulu kepada suami dengan imbalan. Nah, fa'alat, akhirnya apa? Nggak betah istrinya. Udahlah, dia minta khulu. Suami bilang, iya, kalau minta cerai, bayar sekian. Batal al-khul'u. Nah, ini, maka khulunya batal. Gak sah, li'anah hinadin ikrahun laha. Karena khulu yang semacam ini khulunya orang terpaksa. Jadi, khulunya orang terpaksa gitu. Sehingga menurut saya Abu Hamid, ini tidak sah. Terus, wa yaqa'u at-talaqu raj'iyan. Tolak yang dijatuhkan suami, tolak raj'i. Kadana qala anu jamun mutaqaddimun. Lakinnahu ra'yun marjuhun, tetapi ini pendapat yang lemah. Istilahnya kok bisa Anda mengatakan istri itu terpaksa kan gitu kan? Padahal dia kan yang minta cerai dengan ikhtiar dia. Jadi antara terpaksa dengan istilahnya tersudutkan itu satu perkara yang berbeda gitu loh. Ada orang tuh ya tersudutkan akhirnya mau tidak mau cerai.
Nah, itu terkadang tingkatannya itu belum bisa dikatakan tingkatan mukroh gitu loh. Mukroh itu belum bisa. Maka ini dianggap bahwasanya khulu tidak sah, menganggap istri itu mukroha. Sehingga jatuh tolak rajai, ini pendapat yang marju wal mutamad ana laisa bi ikrah. Li anna idza mana haqqa lam yukriha 'ala al-khul'i bi khususihi. Karena ketika suami bisa dia menghalangi haknya istri, maka dia tidak pernah memaksakan istri untuk minta khulu secara khusus. Ada bi hasyati Sirwani. Jadi maksudnya apa? Perhatikan. Jadi seorang suami melihat istrinya melanggar syariat. Mungkin sering melakukan pelanggaran syariat. Terus akhirnya suami membuat sebuah rekayasa. Dia tidak tunaikan haknya istri dengan tujuan supaya istri minta khulu. Nah, itu di dalam fatwa ini dibenarkan, gitu kan? Maksudnya dibenarkan itu rekayasa yang dibuat suami ini, strategi yang dibuat suami ini dianggap itu tidak berdosa, gitu loh. Kenapa? Suami punya tujuan. Siapa yang memulai, kan gitu kan? Nah, siapa yang mulai? Yang mulai istri. Istri yang selingkuh dulu. Nah, istri yang bikin gara-gara. Sehingga ini istilah strategi yang dibuat oleh suami ini dengan tidak memberikan haknya istri, ini tidak dianggap sebagai dosa. Halal begitu loh. Amma idza lam yakul lahu qasdu dzalik. Adapun kalau suami tidak ada tujuan supaya istrinya minta khulu, wa yasigul khulu wa yaqa'u ba'inan, maka khulunya sah dan terjadi firqah ba'in. Ya damil ikrah, karena tidak adanya ikrah. Wa ala hadha yumalu man qala syaikhan anhu. Maka atas arti perincian inilah yumalu diartikan apa riwayat. Nah kalau yang menukil ing masabah syekhani Imam Rabi Nawawi anu daripada Syekh Abu Hamid anu yasifu wa yastamu bi fili fil alain wa khulunya sah dan suami berdosa dengan sebab perbuatan dia. Bil halain itu maksudnya baik ada qasdul ikhtilat ataupun tidak ada qasdun. Dan kemudian ini kayak ada satu perkara yang terhapus kah? Rasa saya nulis tambahan di sini ini. Jadi ada tambahan kayaknya nih di sini ada yang nanti saya cari, coba saya cek di Fathul Mu'in itu. Itu di Fathul Mu'innya atau di I'anatul Talibinnya. Itu ada satu tambahan. Maksudnya apa? Apa yang dikerjakan suami, dia tidak menunaikan hak istri, yaitu maksudnya khulu'nya itu sah, tapi masalah tindakan dia itu dibenarkan atau tidak, berdosa atau tidak, itu perkara lain gitu. Jadi sekarang yang kita bahas ini khulu'nya ini sah apa tidak gitu. Ada yang mengatakan tidak sah karena dianggap ikrah. Nah, pendapat kedua mengatakan sah karena ini bukan ikrah. Kan gitu kan? Jadi sah. Ini kalau suami memang tujuannya supaya diminta khulu. Adapun kalau suami ini tidak ada tujuan itu, yo sepakat ini, apa itu namanya khulunya sah. Tetapi wa'ala hadha, maksudnya itu atas tidak ada tujuan khulu. Jadi apa yang dinukil oleh Imam Nawawi daripada Syekh Abu Hamid bahwa khulu'nya sah tapi suami berdosa. Jadi kenapa suami berdosa? Karena dia tidak ada tujuan ikhtilaf, tidak ada tujuan supaya dia minta khulu. Jadi kalau dia ini menghalangi haknya istri tujuannya supaya minta khulu, itu gak berdosa. Nah, gitu itu maksudnya. Sehingga memang ada dua perincian begitu.
Terus perincian ini itu adalah kaitan dengan pribadi itu suami. Jadi kalau suami menghalangi itu haknya istri, tidak memberikan haknya istri nafkah dan semisalnya, ada tujuan ikhtilaf, maka tidak berdosa. Kalau tidak ada tujuan ikhtilaf, maka berdosa. Di sini dua-duanya berdosa ya. Wa yasamu fil halain. Berdosa. Ini satu penukilan seperti itu. Tapi kalau lihat di atas itu nggak berdosa gitu loh. Jadi dalam satu pembahasan itu harus kita itu jeli betul ini apa yang dibahas. Jadi yang dibahas di atas itu adalah membahas khulu'nya sah apa tidak. Jadi ada dua pendapat. Jadi kalau ada tujuan ikhtilaf supaya istri minta khulu', maka ini ada dua pendapat antara sah atau tidak. Terus yang kedua, ketika suami tidak ada tujuan sama sekali, ya jelas itu khulu'nya sah gitu. La wa ala hadha yumalu mana qala Syekhan anhu dari Syekh Abu Hamid yasikhu wa yasamu bi fi'lihi fil halain. Jadi ini namanya menggabungkan beberapa penukilan begitu. Nah di situ ada satu pernyataan, perincian-perincian ini adalah untuk pribadi si suami. Adapun kalau dia sampai masalahnya itu sampai ke pengadilan, jadi kalau masalahnya sampai ke pengadilan, maka qadhi tidak boleh membiarkan suami tidak menunaikan kewajibannya kepada istri, nggak boleh gitu loh. Jadi apa itu namanya? Kalau perkara ini sampai ke pengadilan, umpamanya suami minta izin kepada qadhi, saya karena merasa dikhianati istri, maka saya akan minta izin untuk tidak memberikan nafkah kepada dia supaya dia minta khulu', umpamanya begitu. Lah, si qadhi tidak boleh untuk merestui, nggak boleh. Jadi masalah ini sebatas tindakan pribadi seorang suami. Jadi tindakan pribadi seorang suami. Nah, takbir yang pertama seolah-olah dia tidak berdosa. Tapi di bawahnya itu yasihu wa ya'samu bi fi'lihi fil halain. Baik dia ini niat ikhtilaf atau tidak ada tujuan ikhtilaf, dengan perbuatan dia tidak menunaikan haknya kewajiban kepada istri, dia dianggap berdosa. Jadi ini sengaja saya uraikan agak panjang karena ini masalah sering terjadi. Allah. Warkanu khamsatun. Rukunya kalau ada 5 zaujun wa multazimun. Ewadin, suami. Yang kedua orang yang menyanggupi bayar imbalan khulu. Wa bud'un dan farji. Wa iwadun imbalan wa sighatun dan sighat. Fama zauju wa yustaratu kanu mimman yasikhu talakuhu. Syaratnya suami yang khulu adalah seorang laki-laki yang sah menjatuhkan talak. Yang kuna balighun aqilan mukhtaran, balik akil dan kemauan sendiri, kama saya di babihi wa dzalika li anal khula talakun. Kenapa kok syaratnya sama dengan syaratnya tolak bagi suami? Karena tuluk itu khulu itu bagian daripada tolak, maksudnya itu. Wala yasiku min sabil wa qurain, maka tidak sah khulunya anak kecil, orang gila atau orang yang dipaksa. Kalau khala'a mahjurun alaihi bisafahin, kalau orang yang dilarang bertasarruf sebab alasannya tabdzir, dia mengkhulu, maka sah khulunya. Liana lau ayutaliqa majanan, karena mahjur bisafah, mahjur alaihi bisafah,
orang yang dilarang bertasarruf alasannya mubadir, itu boleh menceraikan secara cuma-cuma. Fabi aiwadin Allah, apalagi kalau ada imbalannya yang dia dapat untungnya. Wa wajaba 'alal mukhtali daful iwadi. Wajib atas orang yang menerima khulu menyerahkan iwad bukan kepada mahjur bisafa tapi kepada walinya. Wa ma multazimul iwadi, orang yang menyambuki bayar tebusan, sawan kana zaujatan aw ajnabiyan, baik istri atau orang lain, yastaratu bi talaku tasarrufi bil mal, adalah orang yang sah bertasarruf dalam harta. Bayakuna ghara majuri alaihi sabin aw rikin, dia ini bukan orang yang dilarang bertasarruf karena safa atau budak. Lianal ikhtilal iltizamun lil mal, karena menerima khulu itu artinya menyanggupi membayar harta. Jadi menerima tawaran khulu itu artinya menyanggupi membayar imbalan atau tebusan. Bahwa al-maksud minhu, maka mal itulah yang dituju daripada khulu. Wa yasukhitil maridah maradul mauti, sah seorang wanita yang sakit menerima khulu. Seorang wanita yang sedang sakit dengan mengidap penyakit yang biasanya menimbulkan kematian, sah untuk menerima khulu. Liana la sarfa maliya misri syahwatiha, karena orang yang sakit, wanita yang sakit, boleh membelanjakan hartanya di dalam keinginan-keinginan dia, lain dengan safihah, orang yang mubadir. Wala yusabu minas sulusi, tidak boleh, tidak dibatasi apa iwat dari sepertiga, illa zaitun ala maharil misal, kecuali kalau melebihi mahar misalnya. Liana zaidah alaihi wa tabarru, karena melebihi atas mahar misil itu namanya tabarruk, pemberian sukarela. Wa amal butuh istatu ayam likau zaud, jadi butuh itu adalah milik suami. Tadi saya katakan, diuraikan di atas, ketika orang itu menikah, maka dia memiliki itu intifak bibun aizaujah, sehingga dikatakan dalam sarah-sarah muqaddimah nikah itu yang diakad apa tuh sebetulnya? Apakah yang diakad itu istrinya loh? Kalau yang diakad itu adalah ainuz zaujah, istri itu juga punya pikiran, dia punya akal, dia juga punya ikhtiar, tidak selamanya nurut kepada pemiliknya. Beda dengan kita beli motor, ya terserah kita lah motor milik kita, terserah kita. Kita membeli budak terserah kita. Nah, sedangkan orang nikah ini menikahi wanita. Lah wanita ini juga punya keinginan, punya akal, punya pikiran. Terkadang taat, terkadang menentang kan gitu kan. Maka yang diakad itu apa? Apakah yang diakad itu dirinya zaujah? Oh, enggak. Kalau yang diakad dirinya zaujah, ini kayak budak jadinya. Kita juga nggak punya kuasa penuh atas istri, nggak bisa. Nah terus yang diakad adalah al-intifa bil bud'i. Sampai batas kapan? Sampai batas cerai atau kematian gitu. Jadi yang diakad di dalam nikah itu adalah ambil manfaat, istimta dengan istri, nah gitu loh. Jadi ambil manfaat berupa istimta dengan istri sampai batas kematian atau sampai batas cerai. Maka di sini dikatakan bahwa wudu itu adalah miliknya zauj. Lah kapan wudu dikatakan miliknya zauj? Ya ketika zaujah itu masih dalam ikatan nikah, atau kalau dalam masa tolak rajai. Zaujah yang dalam masa ikatan nikah atau tolak rajai ya, itu wudunya itu masih dalam kuasanya suami. Nah begitu itu. Sehingga wasa itilau rajaiyatin bila dari sah penerimaan khulu dari wanita yang sedang menjalani iddah rajai. Menurut pendapat Imam Syafi'i yang diunggulkan, pilihan Nabi hukumi zaujat, karena wanita yang menjalani iddah rajai dihukumi seperti istri fi katsiri minal ahkam, dalam banyak sekali hukum. Bihilabil bainil lati, dan wanita yang menjalani iddah bain, sawan bi khul'il ghairi, sebab khulu atau lainnya, wala yasihu khul'uha, maka tidak sah khulunya iddah bain. Ya, wanita yang menjalani iddah bain itulah yang yamliku bud'aha kata yuzilahu, sehingga suami sudah tidak punya kuasa atas buduknya, sehingga dia punya hak untuk menghilangkannya.
Karena suami sudah nggak punya kuasa. Bagaimana dia mau menghilangkan kuasa Anda punya? Wa amal iwadu wa yastaradu fi surutus saman. Disyaratkan sebagaimana syaratnya harga mingkonit mutamawalan makluman makturan ala taslimihi, harus berupa sesuatu yang ada nilai hartanya. Jadi mutamawalan itu sesuatu yang ada nilai harganya, maklum, diketahui nominalnya dan bisa diserah terimakan. Maka wa yasukanu qalilan aw katsiran, boleh sedikit boleh banyak, denan aw ainan aw manfaatan, berupa utang, benda atau manfaat, kasodak sebagaimana mas kawin. Walau khala'a bi majhulin, kalau dia ini khulu dengan imbalan yang majhul ka hadil abadin, salah satu dari dua budak, aw ala ma la yutaman laku, sesuatu yang tidak bisa dimiliki, ka khomrin wa maitatin, ternyata iwatnya adalah ara atau bangkai, sahal khul'u, khulu'nya sah, wa banat bi maharil mithal, jadi khulu'nya tetap sah, tapi si istri menjalani iddah bain dengan mahar mithil. Lianu adun ala manfaati bud'in, karena ini akad ingatasi memiliki manfaat buduk. Falam yasudi fasadi aiwadihi, maka tidak batal dengan fasadnya aiwatnya akad, kan nikah sebagaimana nikah dengan mahar yang fasid. Oke, ada yang tanya? Ada yang tanya? Ada enggak? Apa berarti tidur semua ini? Eh? Habibi? Habibi? Gimana? Allah. Ada yang tanya enggak? Allah. Enggak ada ya. Enggak ada. Lanjut. Fasulu bi siqatil khul'i wa ma yata'allaqu biha. Mana segonya khulu dan yang berkaitan dengannya. Walam anal furqata bil lafzil khulu yawil mufada talaqun yang kusu'adata talaq as-salat. Perhatikan. Furqah dengan khulu ini mengurangi bilangan tolak apa enggak. Nah itu memang ada khilafiyah. Nah di antara asbabnya ikhtilaf itu adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan itu ayat khulu, maka itu diletakkan antara dua tolak dan tolak yang ketiga. Itu kan apa namanya? Jelas toh, at-talaqu marratan. Fa imsaku bima'rufin aw tasrihum bi ihsan. Jadi ketika tolak itu baru sekali dua kali, maka boleh imsak, yaitu rujuk, boleh dilanjutkan. Wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataitumuhunna syai'an illa yakhafa ala yuqima hududallah. Nah, fa in khitum ala yuqima hududallah fala junaha alaikum fima iftadattum fala junaha alaihima fima iftadat bih. Jadi apa itu? Aturan hulu itu diletakkan antara tolak yang dua kali dan ayat yang berikutnya fa in talaqaha
fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zaujan ghairah, gitu loh. Sehingga di sini ulama beda-beda di dalam memahami. Ada yang mengatakan khulu ini tidak mengurangi adatut tolak. Kenapa? Karena Allah meletakkan khulu itu antara tolak yang 2 kali dan tolak yang ketiga, berarti nggak mengurangi. Seandainya mengurangi, baik tolakah itu sudah berarti lebih dari 3, kan gitu kan? Ada yang memberikan perincian. Segot apa yang dipakai, kan gitu kan? Apakah pakai segot khulu, segot mufadah tebusan, atau segot tolak? Nah gitu. Sehingga kalau pakai segot tolak, yo tolak. Tapi kalau pakai segot khulu, lah itu beda lagi. Nah, inilah nanti akan kita bahas di sini. Wala mana tabriqa bil abdil khulafa ikut tolakun, dianggap tolak yang mengurangi bilangan tolak yang 3. Karena tolak itu ada limitnya, bukan unlimited, bukan, ada limitnya. Lian Allah Ta'ala biqalihi, karena Allah Ta'ala dalam firman-Nya at-talaqu marratan, iku dzakara menyebutkan sapa Allah hukman iftida al-murati falal khulu, yaitu hukumnya iftida yang semakna dengan khulu. Allah sebutkan ba'da talqatain, selepas 2 kali tolak. Summa dzakara, kemudian Allah menyebutkan hukum ya taratabu ala talqati tsalisah, hukum yang berakibat atas tolak yang ketiga, min ghairi dzikri wuqu'i tsalisatin, tanpa menyebutkan adanya tolak yang ketiga. Padahal menunjukkan ala anas tsalisah yal ibtida. Jadi menunjukkan bahwa tolak yang ketiga adalah ibtida tersebut. Diperhatikan, selepas ini satu pemahaman. Selepas Allah menyebutkan at-talaqu marratan, tolak 2 kali, maka Allah menyebutkan hukum ibtida, yaitu wanita yang menebus dirinya. Lah itulah khulu. Lah selepas itu Allah menyebutkan hukum yang berakibat daripada tolak ketiga. Jadi fa'in tolaqaha. Jadi fa'in tolaqaha itu adalah Allah bukan menyatakan kalau dia mentolak lagi yang ketiga, bukan, menurut pemahaman ini. Fa'in tolaqaha itu artinya apa? Ini penjelasan hukum. Jadi kalau dia ini mentolak yang ketiga, maka tidak halal sehingga dia tahlil. Maka ini menunjukkan bahwasannya mana tolak yang ketiga, ya ibtida itu. Seorang wanita menebus dirinya itulah tolak yang ketiga, gitu. Kala qalu, beginilah dikatakan oleh ulama yang sependapat dengan ini, bahwa khulu mengurangi adatut tolak. Khulu dengan lafaz khulu atau dengan lafaz fida itu mengurangi adatut tolak. Ini pemahaman mereka. Lakin yarudu, tetapi menolak ini pemahaman. Apal hadits itu sahih anna sallallahu alaihi wasallam suila anis alisa, bahwa ketika turun ayat ini ada seorang sahabat bertanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, yang ketiga itu yang mana? Kan? Faqala au tasrihum bi ihsan, yaitu ya tasrihun bi ihsan, yaitu itu sudah tolak ketiga itu. Tasrihun bi ihsan, fa imsaku bi ma'ruf au tasrihun bi ihsan, yaitu menceraikan dengan baik. Wa kina idin wa yang dafi ma taqarrara, maka jadi tertolak apa pemahaman yang telah diuraikan di atas. Wa fi qawli nasu alai bil qadimi wal jadid al furqa bil lafdil khulya wal fadaiku faskhun. Ini jadi satu pendapat ini dinas oleh Imam Syafi'i baik qaul qadim qaul jadid. Kalau yang di atas tadi furqah khulu itu entah lafaz yang dipakai itu segotnya, segot tolak, segot khulu, segot fida, semuanya adalah tolak yang mengurangi bilangan limit 3 tadi. Lah pendapat berikutnya, kalau lafaznya khulu dan mufadah itu adalah faskhun,
La yang kusu'al adat, yang tidak mengurangi adatu tolak yang 3, bisa ti'ala yaksida bitolakon. Salahnya dia tidak meniatkan tolak. Ya, nah niatnya apa? Niatnya yang menebus dirinya. Menebus dirinya. Atau niatnya itu, ya khulu, bukan niat tolak. Sehingga apa ya juzulau tasjidun nikah ba'da takarruri min ghairi hasrin. Dia boleh memperbarui nikah selepas berulang-ulangnya khulu tanpa ada batas. Wa tarau kasiruna min ashabinal mutaqaddimin wal mutakhirin. Pendapat ini dipilih oleh ulama-ulama madzhab Syafi'i baik mutaqaddimin mutaakhirin. Pada takarraba berulang-ulang minal bulkini. Apabila fitabi berfatwa dengan pendapat ini. Wastadalu dan mereka ini ashabul mutaqaddimin ambil istidlal untuk pendapat ini bil ayati nafsiyah dan ayat itu sendiri. Illau kanal iftita talaqan lama qala fa in talaqaha. Yang saya katakan tadi. Kalau seandainya iftida wanita menebus dirinya dianggap itu tolak ketiga, maka terus bagaimana kata-kata fa in talaqaha berarti itu yang keempat kan itu. Sehingga lama qala fa in talaqaha Allah tidak akan menyampaikan ayat berikutnya fa in talaqaha wa illa kalau tidak dihitung tolak karena moko tolak iku arba'an menjadi 4. Nah, ini marjuh di dalam fatwanya mutakhirin ini dianggap marjuh gitu loh. Ini dianggap marjuh tetapi secara dalil itu dianggap sangat kuat. Bahwasanya furqah dengan lafaz khulu atau fida itu tidak mengurangi adatu tolak. Ini mansus pendapat ini fil qadim wal jadid. Amal furqah bi ibadin bila tolak fatolakun yang gusu adat qat'an. Maka furqah dengan lafaz tolak ini dianggap tolak yang mengurangi bilangan tolak tanpa khilaf qat'an. Kama la qasada bila dil khulya tolak. Sebagaimana kalau dia mengucapkan lafaz khulu tapi niatnya tolak. Lagi naqala Imamul Haramain dan Muhaqqiqin. Imam Haramain daripada Muhaqqiqin al-qat'a memastikan bi'anna la yasiru talaqan bi niyati. Lah, maksudnya apa? Ada sebagian ulama mengatakan kayak yang di atas tadi bahwasanya pendapat yang mengatakan khulu dengan bilafdzil khul'i wal iftida tidak dianggap tolak itu ada syarat, tidak ada niat tolak. Ini yang dinas dalam qaul qadim qaul jadid. Tetapi di sini Imam Haramain menukil dari ulama muhaqqiqin bahwa lafaz khulu tidak akan menjadi tolak hanya karena diniatkan. Sebagaimana la qasada bi diari at-talaq. Waladul khul'i sariqun bi talaqi bil asahi. Lafaz khulu menjadi sharih di dalam talaq fil asahi. Fala yatajma'u li niyatin sehingga tidak perlu niat bersama lafaz khulu li'annahu takarrara 'ala lisani hamalati syar'i al-fuqaha karena berulang-ulang di dalam lisannya para fuqaha. Apa lafaz khulu li'iradati talaq firaq untuk mengendaki makna firaq bahkan akal mutakadiri bil Quran. Jadi hamalati syar'i itu yang dimaksud adalah para fuqaha sehingga seperti lafaz yang berulang-ulang dalam Al-Quran. Wa hadha masara bil Baghawi wan Nasa'i wal Isnawi wal Bulkini. Qala al-Khatib wa daru anna la farqa baina yadhkara ma'amalun amla. Tidak ada bedanya. Baik ini dalam uraian ini tidak ada bedanya antara disebutkan imbalan atau tidak. Wa bi qaulin huwa kinayatun yahtaju li niyatin. Lafaz khulu ini tidak sore di dalam tolak tapi adalah kinayah yang perlu niat. Liana sorehka tolak salah satu al-fadhin. Karena sorehnya lafaz soreh dalam tolak cuma 3. Yaitu tolak, firaq sama siroh. Tadi bibah datang dalam babnya. Wa tolak gasiru fil intisari launaklan wa talilan. Banyak ulama yang mendukung pendapat ini. Baik secara penukilan madhab atau secara dalil. Wala sawa'ana ladhatal mufatakal khul'i. Mufatak seperti khulu'. Bil qali sabiqaini bi sarahatihi. Dan ini di dalam apakah ini dikatakan mengurangi adat tolak atau tidak? Dan di dalam dianggap soreh atau kinayah. Di wurud yang rasabaina lamat mufada fil Quran. Wa ilam yastair ala sinati hamalati syari'ah.
walaupun tidak masuk dalam lisannya para fuqaha. Fa'ala la sawya lau jara al-khulu abil mufatama zawjati bi ghairi dhikri iwadin. Maka ikut pendapat yang lebih sahih, lebih diunggulkan. Seandainya berlaku suami mengatakan kata-kata khulu atau fida bersama istrinya, tetapi tidak menyebutkan harta imbalan. Contohnya kangkola, khalatuki, fatetuki, wes. Tidak ada kata-kata 1000, 2000, enggak ada. Faqabilat, maka kemudian istrinya qabul, banat, banat, maka tertolak bain. Maksudnya bain itu maksudnya tidak ada rujuk. Wajib sapa zaujah, wajib alaiha mahru mithlin. Wajib atas dia mahar mithil karena tidak ada iwat. Litiradil uruf bicaranya ni dalika bi'iwadin, karena uruf yang berlaku masyarakat. Kata-kata khalatuki fadaitu itu berlaku dengan imbalan. Baru jahidal itulah kilimaril misl, maka ketika itu telah dikembalikan kepada mahar misl. Ada mahalu idza nawalti masa qabuliha. Ini berlaku maksudnya dihukumi khulu kalau suami mengatakan khalatuki fadetuki dengan niat menuntut qabul dari istri. Jadi dia menginginkan qabul dari istri, begitu itu. Walam yanfi al-iwad, dia tidak meniadakan iwad. Ama idza lam yanfi dzalik aw nafal iwad. Adapun kalau dia tidak ada niat untuk meminta qabul atau dia menafikan iwad, khalatuki bi ghairil iwad, begitu. Ya waqa'a raji'an, maka jatuh talak raj'i. Saun qabilat am la, bagi istri qabul atau tidak. Wa qala ba'dhum illam taqbal lam yaqa. Kalau dia tidak qabul maka tidak jatuh syai'un aslan, tidak jatuh khulu juga tidak jatuh. Jadi enggak jatuh tolak sama sekali. Allah. Walau jara dalika ma'ajnabiyin. Kalau khulu ini berlaku dari khalatu zaujati, begitu. Khalatu zaujati, fadaitu zaujati. Berlaku dengan orang lain. Kan qala khalatu imraati. Wa yang balu dari kala ajnabi, maka si ajnabi qabul, aku terima. Al-khulai khulutul liqat majanan. Maka istrinya tertolak secara cuma-cuma ibilahi wadin. Kama jara mahwal iwadu fasidun. Sebagaimana khulu terjadi antara suami dengan ajnabi, sedangkan iwad yang dipakai adalah iwad yang fasid. Wa idza tuliqat majanan, ketika ada cerai fa'al yakunu talaqu bainan aw raj'iyan. Ketika istri tercerai dengan tanpa imbalan, apakah tolaknya ini tolak yang bain, maksudnya tidak ada rujuk, atau raj'iyan bitafsil. Inna wa zawja talaqa wa admara iltimasa bil ajnabi. Kalau suami meniatkan tolak dan menyimpan dalam hatinya meminta jawaban dari ajnabi, waqa'a bainan, maka tidak boleh rujuk. Wa illam yudmir dzalik, kalau dia tidak meniatkan dalam hatinya waqa'a raj'iyan, maka sah sebagai tolak raj'i. Kata bihasyiatil i'anah. Wa yasigul khulu bi sarqi talaq mutlaqan. Khulu juga sah dengan lafaz tolak secara sharih, sah mutlak. Wa bi kinayati talaq ma'niyati. Jadi kalau khulu ini pakai lafaz tolak sah. Kayak di talek pernikahan itu, di talek buku nikah itu. Atau dengan kinayat tolak tapi disertai niat. Wa bil ajamiyati, sah dengan bahasa ajam qat'an tanpa khilaf. Lintifa ilau li al-muta'abati bihi, karena tidak ada keharusan lafaz yang digunakan untuk sebagai aturan dengan lafaz tersebut. Jadi tidak ada ditentukannya lafaz harus pakai lafaz ini, itu enggak ada. Maka jadi longgar hukumnya gitu. Wala ma'ana sighatul khulu qismani. Sighatul khulu itu ada dua.
muawadatun wa ta'likun. Sudah ini agak panjang ini. Pembahasan di Fathul Muin ini juga agak panjang. Masalah membahas segotnya khulu. Jadi ada segot taklek. Apa itu namanya? Jadi ada segot muawadah, ada segot taklek. Muawadah itu ya kayak jual beli. Harus ada ijab, harus ada qabul. Dan antara ijab qabul itu harus segera. Lah kalau taklek tidak perlu ijab qabul. Tetapi taklek itu tidak bisa dibatalkan, berlaku seterusnya. Beda dengan muawadhah. Muawadhah ini harus ada ijab qabul dan antara ijab qabul itu harus segera. Terus sebelum qabul ijabnya bisa dibatalkan, itu hukum muawadhah kayak jual beli gitu. Ini saya jual sekian. Sebelum Mustari ngomong iya, nggak jadi. Nah, batal. Adapun taklek itu tidak perlu jawaban, tidak perlu harus segera, tetapi nggak bisa dibatalkan. Jadi nanti akan ada uraian panjang begitu. Oke, ada yang tanya? Nggak ada? Kalau nggak ada ya saya kira cukup sekian. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kasih paham kepada kita semua. Memang ini agak rumit. Khulu ini sangat-sangat rumit permasalahannya dibanding yang lain gitu. Oke, mudah-mudahan manfaat. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah. Waalaikumsalam.